Ini Bapa, apa yang kami dapat balas buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus dalam perjalanan ibadah di saat ini. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini. Karena kami imani sungguh Tuhan Yesus, di mana 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami juga, yang juga akan menuntun ibadah kami ini Tuhan. Dan sudah menuntun kami dalam pujian dan penyembahan. Engkau juga yang akan menolong kami Roh Kudus di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Tuhan, hamba terbatas di dalam segala hal, tetapi Roh-Mu Tuhan tidak pernah terbatas, yang menganugerahkan hikmat dan perkataan surgawi itu, yang perkataan Engkau sendiri Tuhan Yesus lewat hamba ini Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa bagi seluruh umat-Mu Tuhan yang saat ini hadir, mendengarkan dan menerima firman-Mu. Biarlah kami juga tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri waktu menyampaikan, walaupun Tuhan Yesus pada saat kami menerima firman-Mu. Kami rindu menerima rema yang daripada Engkau. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan anugerahkan, bahkan juga menginsafkan seluruh kehidupan kami. Dan firman ini menjadi terang, menjadi penuntun dalam perjalanan hari-hari hidup kami ke depan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau ada di tengah-tengah kami dan menolong kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Awal, pertengahan sampai pada akhir daripada pemberitaan ini. Lalu di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Apa kabar hari ini? Tak percaya dalam perjalanan hari-hari hidup, ketong semua adalah hal-hal yang luar biasa. Sekecil apapun, kalau bukan Tuhan yang menolong, kita tidak bisa melewati perjalanan hari-hari hidup ini. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan yang diberkati, kita melihat bahwa perjalanan hari-hari hidup kita sudah semakin singkat. Saat ini kita sudah ada di bulan kedua di tahun yang baru ini. Dan kotong bersyukur kotong boleh melewati bulan yang pertama dengan segala baik. Dan kotong ada di awal daripada bulan Februari. Dan kita menyadari bahwa waktu ini begitu cepat. Dan kita melihat ada begitu banyak tanda-tanda kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Kedatangan Yesus yang pertama kali terjadi dalam kesederhanaan. Jadi Natal kita peringati, ia lahir di palungan, hidup sebagai manusia biasa, menderita, disalibkan, mati dan bangkit. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali ini sangat berbeda. Ia akan datang sebagai raja, hakim dan mempelai pria yang menjemput umatnya. Yang menjemput mempelai perempuannya, yaitu saudara dan saya. Apakah kita sungguh-sungguh siap menyambut dia? Ataukah kita hidup seolah-olah Yesus tidak akan pernah datang kembali? Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-28. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Kalau sudah dapat mari semua bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Satu, dua, tiga. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus hanya satu saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Amin. Yesus pasti datang. Sebab itu firman Tuhan katakan bahwa dia pasti datang. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang, termasuk saudara dan saya. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Yesus pasti datang kembali. Itu kepastian iman.
Di dalam Matius 16 ayat 27 dia katakan apa? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya dengan malaikat-malaikatnya. Dan pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kedatangan Yesus kedua kali bukan mitos. Bukan hanya tulisan biasa saja. Tetapi ini nubuatan dan janjinya. Bukan dongeng, bukan cerita gereja. Tetapi ini adalah janji ilahi. Tanda-tandanya sudah kita lihat, sudah semakin dekat. Ada terjadi berbagai banyak peperangan, bencana alam, krisis moral, penyimpangan ajaran-ajaran. Kasih yang menjadi dingin. Ya, hari-hari yang terakhir kita sibuk dengan berbagai pekerjaan kita. Dan kita lihat banyak hal yang terjadi. Bukan saja di luar sana, tapi mulai dari keluarga demi keluarga. Kasih menjadi dingin. Semua ini menunjukkan bahwa dunia semakin dekat pada akhir zaman. Bukan soal apakah Yesus akan datang, tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita siap saat Dia datang? Kedatangan Yesus membawa penghakiman dan pemisahan. Alkitab mengajarkan bahwa pada kedatangannya nanti akan terjadi pemisahan. Seperti gandum dan ilalang. Seperti domba dan kambing. Seperti gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Jadi ada pemisahan. Tidak semua orang yang ke gereja. Tidak semua orang yang rajin ibadah juga otomatis selamat. Lalu kalau kita bilang begitu, kalau gitu jangan kau tumpi gereja. Jangan kau tumpi ibadah lah. Sedangkan di firman Allah dia katakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Malah kita melakukannya semakin giat menjelang hari kedatangan Tuhan. Kenapa? Ketika motivasi kita benar datang kepada pertemuan-pertemuan ibadah, di situ kita rindu untuk bersekutu bersama sebagai saudara di dalam Tuhan. Kita dibangun bersama lewat proses-proses yang ada. Untuk menyempurnakan kita supaya kita bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Supaya apa? Supaya kita serupa dan segambar dengan Dia. Sebab itu firman Tuhan bilang kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Kalau kerinduan kita datang berjumpa dengan Kristus. Tidak semua orang yang berkata Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Seperti di Matius 7 ayat 21. Di situ dikatakan aku sudah bernubuat, aku sudah melakukan banyak hal, menyembuhkan orang dan seterusnya. Tetapi firman Tuhan bilang kalau kita tidak melakukan firman-Nya dalam hidup kita secara pribadi juga, enyalah engkau si pembuat kejahatan. Yesus datang mencari iman yang hidup. Yesus datang mencari pertobatan yang nyata dan sungguh. Yesus datang mencari kesetiaan. Yesus datang mencari ketaatan yang setia. Ini merupakan apa? Pintu yang sempit yang harus kita lalui. Kita harus berdesak-desakan dengan semua kenyamanan hidup yang dunia tawarkan. Dengan berbagai fasilitas dan semua hal yang enak menurut daging ini. Dengan berbagai pergumulan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Tapi kita mau berkata sama seperti Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun kambing domba terhalau, sekalipun ada banyak kesusahan yang kita alami dalam proses perjalanan hari-hari hidup ini, dalam proses menantikan kedatangan Tuhan ini, tapi mau keton tetap taat. Iman kita tetap hidup, kita tetap teguh, kita tetap hidup di dalam kebenaran, kita terus mengejar kesucian hidup itu. Bagaimana kita harus hidup? Menantikan Yesus.
hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dia katakan, karena itu hiduplah dengan bijaksana dan waspada dalam doa. Pemazmur dia katakan, ajar aku menghitung hari-hari hidup ini, supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Artinya ketika kita hidup di dalam dunia ini, ada berbagai banyak tawaran-tawaran yang datang dalam hidup ini. Juga ada tawaran dari diri kita sendiri. Apakah kita mau melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, atau menurut keinginan diri kita sendiri. Mari tinggalkan dosa yang mengikat hidup kita. Tinggalkan segalanya. Waktu ini waktu yang singkat. Waktu ini waktu yang luar biasa yang perlu kita peroleh hati yang bijaksana. Kita perlu firman-Nya dan Roh Kudus, kita peroleh hati yang bijaksana, tidak ada di luar sana. Tetapi ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan, ketika kita rindu membaca dan hidup di dalam pengenalan akan Allah lewat firman-Nya, apa yang Dia mau, kita kadang-kadang sudah tahu. Tapi untuk menghidupinya itu, kita perlu pertolongan Roh Kudus. Bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan kebisaan kita bisa hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Tetapi oleh Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Jadi tidak ada lain yang bisa menolong kita kepada seluruh kebenaran, memimpin kita kepada seluruh kebenaran selain Roh Kudus yang menolong hidup kita. Sama dengan 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Kita harus berjaga-jaga senantiasa dan berdoalah. Jangan padamkan roh, kata firman Tuhan. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Di Galatia 5 ayat 16. Kita semua punya keinginan daging. Tetapi hanya oleh pertolongan Roh Kudus kita mulai mau belajar berjalan terus sesuai dengan apa yang firman Tuhan taruh dalam hidup kita. Dalam menantikan Tuhan Yesus dalam kedatangannya, kita dipanggil untuk hidup kudus, tetapi kekudusan bukan hasil usaha manusia semata. Itu adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus menyadarkan kita saat kita berbuat dosa. Roh Kudus juga akan mengingatkan kita saat kita mau melakukan segala sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Dia yang menginsafkan hati kita. Dia yang mengarahkan kita kembali kepada kebenaran. Yang membentuk karakter Kristus dalam kehidupan kita. Itu karena pertolongan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita mudah jatuh dalam apa? Kebencian, dendam, percabulan, keserakahan, kepura-puraan rohani munafik. Tanpa Roh Kudus. Jadi kita mau katakan tanpa Roh Kudus kita mudah jatuh. Jadi kunci kesiapan dalam kehidupan kita semua. Hidup yang dikuduskan oleh pertolongan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Berarti ketika kita menjadi saksi Tuhan, bukan karena kita baik, bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, tetapi karena pertolongan Roh Kudus. Sepanjang kita hidup di dalam kesementaraan waktu yang Tuhan anugerahkan, kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan Roh Kudus. Dia yang mempersiapkan perjalanan hidup kita. Dia penolong kita satu-satunya yang memampukan kita untuk melakukan banyak hal yang mustahil untuk kita lakukan. Tetapi oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa melakukannya. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus adalah gereja yang menginjili. Siapa itu gereja? Apakah merek gereja? Tidak. Beta, Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan adalah gereja. Tubuhmu rumah Allah
dan Roh Allah berdiam di dalammu. Gereja yang menginjili, gereja yang berani bersaksi, dia memberikan keberanian. Roh itu yang memberikan keberanian untuk kita menyaksikan tentang Yesus yang hebat itu, tentang Yesus yang menyelamatkan itu, tentang Yesus yang menolong kita, yang membebaskan kita, bahkan yang menganugerahkan bagi kita damai sejahtera. Gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus berani melayani. Diberikan kekuatan untuk melayani. Melayani mulai dari mana? Mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari lingkungan di mana kita ada. Kalau di dalam rumah saja, kau melayani satu dengan yang lain mulai bersungut-sungut. Jangan harap untuk melayani banyak orang di luar sana. Amin. Mulai kerja hitung-hitung, ingat anak-anak. Begitu juga kau orang dewasa. Kau mulai kerja hitung-hitung. Jangan harap kita bisa menginjili atau menjadi saksi untuk melayani orang lain. Tidak bisa. Tetapi kalau semua yang kita kerjakan dengan penuh sukacita, mulai dari keluarga dan rumah tangga kita. Kita percaya waktu kotong keluar di luar sana, kotong ada dalam persekutuan umat Tuhan. Kita akan melayani dengan tidak bersungut-sungut. Kita akan melayani dengan ketulusan. Menjangkau yang terhilang. Bapak Ibu yang kekasih. Menjangkau yang terhilang bukan saja nanti lihat di luar sana. Mulai dari kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Hari ini ada banyak orang mungkin sudah berusaha untuk menjangkau. Tetapi mereka tetap bertekun dan berdoa. Sambil hidup ini menjadi saksi. Ketong kadang-kadang mau istri berubah. Tapi kotong sendiri tidak berubah. Kotong mau suami berubah tapi kotong sendiri tidak menjadi saksi. Kotong mau anak-anak berubah tetapi kita sendiri sebagai orang tua tidak menjadi saksi. Bagaimana kita bisa menjangkau banyak orang di luar sana. Tetapi kalau kita punya kerinduan. Kita tidak bisa mengatur segala sesuatu dengan kemampuan kita. Kita tidak bisa merubah seseorang. Kita boleh menabur, kita boleh menanam, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Tapi lakukanlah bagianmu menabur, lakukanlah bagianmu untuk menanam, untuk menyiram. Tuhan yang memberikan pertumbuhan, amin. Kau bilang Tuhan kasih pertumbuhan, tapi kau tidak melakukan apapun, kita berdosa. Dan sampai hari ini, ada begitu banyak gereja Tuhan terus bergumul termasuk saudara dan saya. Amin. Mungkin keluarga kecil kita sudah. Tetapi ketemu saudara, adik kakak, kau nyadu semua banyak orang di luar sana juga. Belum hidup di dalam pengenalan akan Allah yang sungguh. Mereka tahu tentang Yesus. Tapi mereka tidak mau hidup di dalam pengenalan akan Allah. Kristus tidak datang untuk gereja yang tidur. Kristus datang bagi gereja yang bersaksi. Amin. Ketika aku datang, apakah aku mendapatkan iman di bumi? Bayangkan sebuah lampu minyak. Lampu itu hanya bisa menyala jika ada minyak. Sumbu menandakan ibadah kita. Lampu menandakan kehidupan rohani kita. Minyak adalah Roh Kudus. Tanpa minyak, seberapa bagus pun lampu itu, ia tetap akan padam. Demikian juga dengan ketemu hidup. Tanpa Roh Kudus, iman kita akan redup dan akhirnya akan mati. Kita boleh giat melakukan apapun. Tapi waktu kita ada persoalan, waktu kita ada gumulan yang kita hadapi. Roh Kudus itu yang menolong kita untuk tetap berdiri teguh, tetap teguh dan berdiri atas kebenaran firman-Nya. Dan mau terus maju. Itu kekuatan bukan kekuatan kita sendiri. Banyak orang yang mundur, banyak orang yang menolak. Bahkan murid-murid pun juga ketika dia bilang bahwa dia datang, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi juga menderita bagi dia. Banyak orang yang mundur. Ada banyak hal juga dalam kehidupan kita. Mungkin hal-hal itu kecil menurut pandangan kita.
Tetapi kita mau katakan lewat segala aspek kehidupan kita kecil dan besar, Roh Kudus harus ada dan menopang terus perjalanan hidup ini. Tanpa Dia kita tidak bisa kuat dan mampu berdiri dan maju untuk terus menjadi saksinya Tuhan. Setia melayani, Yesus bertanya, apakah hamba itu didapati sedang bekerja ketika tuannya datang? Jadi kita tetap bekerja sampai Dia datang. Waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan, mari kita bekerja selagi masih siang, kata firman Tuhan. Terus melakukan bagian hidup kita yang Tuhan anugerahkan untuk kita kerjakan, untuk menjadi saksinya. Di segala aspek kehidupan kita. Bukan saja waktu kita ada di dalam gereja, tetapi di mana saja Tuhan tempatkan hidup kita. Mari kita terus bersaksi. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan yang sudah memberi yang terbaik bagi kita. Yang terbaik itu adalah ketika kita melakukan hidup. Melakukan semua perkataan firman Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan begini, persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Berarti kita tidak pernah tidur. Hidup terus melakukan, terus bekerja selama waktu yang Tuhan anugerahkan di dalam kita. Gunakan waktu, talenta, kesempatan untuk Tuhan. Melayani, memberitakan Injil, mengasihi sesama, menolong yang lemah. Menolong yang lemah itu bukan saja nanti yang miskin secara jasmani. Ada banyak orang juga dalam secara rohani punya banyak kekurangan dan kelemahan. Mari ketong ada diutus untuk menopang, mendukung, membangun satu dengan yang lain. Menjaga supaya api Roh Kudus itu tetap menyala. Seperti 5 gadis yang bijaksana yang membawa minyak cadangan. Itu terus harus menyala. Minyak itu doa, firman, penyembahan, persekutuan. Hidup yang benar. Jangan biarkan iman menjadi dingin. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Di waktu yang singkat yang Tuhan anugerahkan bagi ketong semua. Ketong memberikan hidup ketong sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bertobat. Meninggalkan cara hidup yang lama. Hidup dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Seringkali juga ketong ada di dalam kelemahan-kelemahan kita. Tetapi waktu kita diberikan kesempatan, diingatkan untuk hidup benar di hadapannya. Untuk hidup sungguh-sungguh. Untuk hidup yang bertobat sungguh-sungguh. Karena kita mau katakan Yesus bisa datang kapan saja. Mungkin setelah ibadah ini. Mungkin 1 jam, mungkin 10 menit ke depan, Dia boleh datang kapan saja. Hari ini, besok, tahun depan, atau bahkan saat kita tidak menduga. Dalam hidup ini juga waktu kita ada di hari perhentian kita masing-masing, kau tunjuk sento jam dan waktu. Amin. Yang perlu tunggu saki. Tergantung dari anto di atas sang. Kalau SK turun ya kau bikin apa? Sementara tidur pun bisa selesai. Sementara duduk saat ini pun bisa selesai. Sementara berdiri saat ini pun bisa selesai. Kapan saja Dia bisa datang menjemput kita. Yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita bukan kapan Yesus datang. Tetapi siapa engkau jika Dia datang sekarang? Siapa saudara dan saya jika Tuhan datang sekarang? Mari hidup dalam kekudusan. Mari hidup dalam pelayanan. Mari hidup dalam kasih. Mari hidup dalam pengharapan. Supaya saat Yesus datang kita bisa berkata, Yesus, ya Tuhan Yesus datanglah segera. Sama dengan Rasul Paulus dia bilang,
Rasul Paulus dia katakan apa? Aku lebih mau hidup bersama dengan engkau di surga. Tetapi kalaupun aku masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, biarlah hidupku menghasilkan buah-buah kebenaran. Hidupku menghasilkan buah, kata firman Tuhan. Sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Mari kita menumbuhkan kerinduan akan Kristus. Menjaga hidup kita tetap kudus, memelihara api iman tetap menyala. Memberi kuasa untuk terus bersaksi. Karena itu hari ini kita berdoa supaya kita senantiasa dipenuhi dengan kuat kuasa Roh-Nya. Jangan biarkan iman kita padam. Jadikan kehidupan kita siap setiap waktu untuk menyambut kedatangan Kristus. Amin.